habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqu bil batili wa taqtumul haqqu wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa tusakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqul azim. Shadaqu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan luar biasa. Sesuatu yang harus kita perhatikan di mana dan di posisi apa, kondisi kita bagaimana, tanpa sadar atau dengan sadar, tanpa jelas ataupun dengan jelas dengan mata kita. Ini yang kadang-kadang perlu diperhatikan. Jadi posisi-posisi seperti ini yang meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman atau tak beriman. Posisi penting buat kita. Pentingnya kenapa? Kalau posisi kita pada lokasi atau lingkungan yang kurang bersahabat, maka produktivitas iman akan surut. Namun seandainya kita dengan posisi berada di lingkungan orang-orang beriman, takwa Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang tersirami dengan suatu hal yang berbau iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Kalau kita berkumpul dengan mereka-mereka yang dengan kejujurannya luar biasa, maka kita akan bagaimanapun juga kondisi apapun, kita mau berbohong, mikir 5 kali. Penting ini, kelihatannya sepele masalah posisi, namun pada dasarnya, pada hakikatnya, semua apa yang kita lakukan terbentur dengan posisi di mana dan berada bagaimana kondisi kita. Orang mati pun juga begitu ketika dipanggil oleh Allah dalam posisi apa. Mungkin kita mati husnul khotimah dalam posisi ketika kita lagi beribadah, ketika kita lagi sujud di hadapan Allah. Mungkin. Bahkan yang paling di luar nalar, ketika posisi kita berzina atau bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu juga kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Terus bagaimana? Bagaimana kondisi kita andai kata seperti ini? Dijawab dengan surat Al-Baqarah ayat 44. Jawabannya surat Al-Baqarah 44. Apa itu? Atamuruna nasi. Jadi pada bagaimanapun kondisi kita yang ada, kita diberikan suatu kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Dengan keadaan kita sehat walafiat, mungkin kita dalam sholat kita, ibadah kita benar-benar bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dijawab di surat Al-Baqarah 44. Bahkan di surat Al-Baqarah 43 dijelaskan juga begitu pentingnya memulai segala sesuatu dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, laksanakan sholat. Karena apa? Mayuhasabu bihil abdi. Hisab pertama kali pada hamba Allah yaumil qiyamati sholat. Di hari kiamat nanti ada pertama sholat. Wa aqimus sholah.
Dirikanlah sholat, waktu zakat, kemudian laksanakan sedekah. Laksanakan zakat. Warka'u ma'arra'in. Kemudian laksanakan apa yang dinamakan sholat secara berjamaah. Warka'u ma'arra'in. Rukulah bersama mereka yang masih sedang ruku. Ini tiga ini penting ini dalam surat Al-Baqarah sebelum daripada surat 44 ini, ayat 44. Ini ayat 43 ini wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. 3 poin yang bisa meletakkan posisi kita pada kebenaran-kebenaran apa yang Allah harapkan buat hambanya. Pertama adalah wa aqimus shalah, posisi dalam keadaan kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Wa atuz zakah, posisi pada bagaimana ketika kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas, ridha, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Warka'u ma'rakiin, yang ketiga, rukuklah pada posisi mereka sedang rukuk bersama-sama, alias as-salatu jama'atu tafdhulu salatan fadhi bisab'i wa isrina darajat. Salat berjamaah ini penting. Terutama apa? Aqimus shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masuda. Terutama di salat subuh. Ini buahnya penting. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dasarnya. Ada kedasatan di sini di balik semua ini. Jadi mungkin kalau antum belum mengerti, sekarang coba belajar untuk mengerti. Ada kedasatan ketika kita menunaikan sedekah subuh. Agar apa? Agar hajat cepat terkabul. Agar keinginan kita cepat terkabul. Kalau keinginan kita cepat terkabul, maka laksanakan ini. Kata-kata kalau kita sedekah subuh gitu aja. Sedekah subuh ketika kita ambil uang, kemudian kita masukkan di kotak, baik itu kotak kita sendiri maupun di kotak di masjid, maka sambil kita baca, apa yang kita baca? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Kemudian dimasukkan uangnya ke dalam kotak. Rabbana ya Allah, taqabbal minna, terimalah amalku ini ya Allah. Terimalah amalku ini. Innaka antas sami'un alim. Karena sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui segalanya. Jadi ketika kita sedekah, Allah maha tahu bagaimana tingkat keikhlasan kita. Irji'ila radiyatan mardiyah. Ini bagaimana tingkat keikhlasan kita. Ikhlas, ridho, apa cuma setengah-setengah aja. Makanya sesuai dengan apa ketika sedekah subuh ini masukkan sambil baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oba. Yang belum ini laksanakan. Insya Allah nanti akan dimudahkan segala urusan kita. Rabbik firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahtini wa'afini wa'fu'ani. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Dimudahkan kita semua dalam urusan kita di dunia ini dan bermanfaat buat nanti di akhirat kelak. Pada waktu itu, ketika kita masukkan ini sambil kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ada 2 malaikat. Malaikat ini apa? Malaikat yang mendoakan kita. Jadi malaikat yang mendoakan kita, kemudian ini berkahnya, dahsyatnya sedekah subuh. Sebelum pikiran kita terbenai, sebelum pikiran kita terobsesi dengan hal-hal yang lain, maka kita fokuskan dulu dengan apa yang dinamakan sedekah. Karena dengan sedekah ini menghilangkan, menghapuskan, menghancurkan segala apa? Niat-niat jelek, dosa-dosa yang ada. Kebejatan-kebejatan yang tadinya kita ini punya keinginan untuk bermaksiat, maka dihancurkan ini semua dengan sedekah. Kemudian usahakan menerima sedekah yang paling utama adalah istri dan anak ini yang pertama. Jadi sedekah itu kalau bisa pertama itu adalah istri dan anak. Yang kedua adalah tetangga, yang ketiga adalah masjid, yang keempat adalah fakir miskin. Coba ini diprediksi, kalau sekarang kita ngerti, mari kita jalankan.
Begitu pentingnya. Jadi ini kembali lagi dengan surah Al-Baqarah apa yang disebutkan tadi, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Terus posisi yang paling bagus di sini ditegur, atamurun nasi, mengapa engkau menyuruh orang lain? Ini sering terjadi pada kita sendiri. Atamurun nasi, kita sering nyuruh orang lain. Kita sering nasihati orang lain. Atamurun nasi, orang lain. Bil birri wa tansawna anfusakum. Mengerjakan suatu kebaikan, padahal kamu sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan itu, cuma bisa nyuruh tok. Kita lupa pada diri kita sendiri. Kita bisa nyuruh orang. Atamurna bil birri wa tansawna anfusakum. Suruh, ayo kerjain sholat, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Kita sendiri tidak mau sholat jamaah. Ini sering, ayo sodakoh, mari kita sodakoh. Namun kita sendiri tidak bisa menjalankan sodakoh. Bahagiakan orang, mereka yang mendahulukan suatu kebahagiaan orang, menolong orang. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yansa, akan menggelegar mereka di depan panggung. Namun dia tidak bisa jadi contoh, dia sendiri juga susah melakukan. Nah ini atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Terus ditegasin lagi, wa antum, dan padahal kamu tahu, padahal mereka tahu, tatlunal kitab, membaca daripada kitab Al-Quran, tahu semuanya itu, tahu kalau itu haram, itu najis, itu halal, tahu dia. Makanya ayat ini benar-benar menegur seorang orang yang suka nasihati, namun dia tidak bisa menjalankan nasihat sendiri itu. Bisa bicara, tapi dia sendiri tidak bisa menjalankan. Afala ta'qilun, dijelasin lagi, dikunci dengan afala ta'qilun. Apa? Tidakkah kau mengerti dengan menggunakan akal kita? Kalau memang akal kita sehat, coba jangan cuma bisa merintah tok. Jangan cuma bisa ngomong tok. Antum juga sebagai contoh yang bagus. Makanya sering terjadi pemuka-pemuka agama, seorang pemimpin, seorang ulama, seorang yang ahli ibadah pun masuk ke alam barzakh kemudian mendapatkan siksa dan azab. Kenapa? Karena di sini ayatnya ini jelas. Atamurna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum natlunal kitab afala ta'qilun. Ini jelas. Makanya ayat ini menjerat. Makanya posisikan kita pada hal-hal yang posisinya bagus buat kita. Kalau kita di panggung sebagai seorang pemuka agama, mungkin sebagai seorang penceramah, mungkin sebagai seorang apa yang dai, jadilah contoh juga yang bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW, baginda Rasul itu memberikan suri tauladan yang bagus. Punya sifat amin, jujur dalam segala hal sesuatu. Nah, sekarang hal seperti ini, mencari segala sesuatu yang berbau intan berlian ini, luarnya sama dengan dalamnya, sama dengan hatinya, ini susahnya minta ampun. Coba 1000 banding 1. Ada mutiara yang bagus, namun 1000 banding 1. Rata-rata mereka luarnya bagus, dalamnya ongklek-ongklek. Dalamnya tidak laras lagi. Dalamnya merupakan suatu hal sudah berkaratan. Makanya di sini bedanya. Bekas seorang yang bekas ngaji, ngajinya pinter, kemudian ujung-ujungnya di endingnya dia murtad. Ini lebih baik mereka yang pernah berbuat maksiat, mereka para pemaksiat, kemudian dia ngerti dirinya banyak dosa, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim, ngerti dirinya berdosa, kemudian Allah bukan pintu hidayah, kemudian mereka bertobat, tubu ilallah taubatan nasuha. Ini lebih disukai Allah daripada mereka-mereka para ahli atau ngerti kitab, ngerti Al-Quran, namun pada endingnya murtad. Adakah seperti ini?
lihat sendiri banyak apa enggak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya disinilah kita perlu introspeksi diri. Bagaimana meletakkan kita pada posisi yang Allah kehendaki, yaitu posisi menjadi hamba Allah yang benar-benar dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah aja merindukan kita, namun baginda Rasulullah SAW pun juga merindukan kita. Dalam ayat Al-Baqarah ini ayat 44, "Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum natlunal kitab afala ta'qilun." Gunakan akal kita sebaik mungkin, sebagus mungkin. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.